إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 3 malaikat, tiga-tiganya memberikan kehidupan. Allah takdirkan dengan 3 asbab malaikat ini muncul 3 kehidupan. Yang pertama, kehidupan jasad dengan malaikat Mikala atau Mikail yang menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang seandainya tidak ada ini tentu berapa ribu, berapa juta manusia mati. Apalagi di zaman dulu di mana manusia sangat tergantung dengan makanan yang tumbuh dari bumi. Tentu sampai hari ini ya, hanya ditambah aja dengan banyak makanan olahan, intinya kan tetap dari dalam bumi. Yang kedua, hidupnya roh, hidupnya agama, yaitu dengan Jibril membawa wahyu. Antum bayangkan seandainya tidak ada wahyu, sesat semua, kafir semua, musyrik semua, nggak ada manusia yang benar. Benar versi Allah ya, bukan cuman benar versi manusia. Kalau benar versi manusia, iyalah untuk jujur, amanah, saling menolong, saling membantu, yang kaya membantu yang miskin. Ini nggak usah pakai wahyu. Tapi itu kan sekedar versi manusia. Cukup sampai di situ? Jelas tidak. Karena untuk sholat, untuk ruku, untuk sujud, untuk bertauhid, nggak akan sanggup, nggak akan bisa tanpa wahyu. Nah, dengan Jibril hiduplah ruh ini, agama, dan akhirnya masuk surga. Satu lagi, siapa kemarin? Ya, walaupun ini dhaif secara riwayat ya, Israfil, tapi beliau bawakan nama ini Israfil. Yang malaikat ini meniup sangkakala, maka hiduplah untuk yang kedua kalinya seluruh manusia tanpa terkecuali hidup secara bersamaan. Belum pernah terjadi sebelumnya, ya kan? Generasi Adam tidak bertemu dengan generasi Ibrahim. Generasi Ibrahim tidak bertemu dengan generasi Musa. Generasi Musa tidak bertemu dengan generasi Isa, dan seterusnya alaihi wassalatu wassalam. Nah, hari itu semuanya bertemu. Tidak seperti hari ini, tidak seperti di dunia. Semuanya berkumpul menjadi satu di tempat yang sama, di waktu yang sama. Tidak ada kecuali dataran, datar saja. Tidak ada yang cekung sedikit pun, tidak ada yang cembung sedikit pun. Otomatis tidak ada bukit, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada gedung yang tinggi, bangunan rumah, tidak ada. Berarti tidak ada naungan. Satu-satunya naungan hanya naungan arsy-Allah. Dan tidak ada yang mendapatkan naungan itu kecuali 7 golongan manusia. Nah, jika kita menjadi 5 saja, atau bahkan 4 saja, atau bahkan 1 saja, ini sebuah keuntungan yang luar biasa. Nggak usah 7-7-nya, 1 saja. Kebahagiaan yang besar.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله له. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawasul. Maka jangan mengatakan bahwa tawasul itu mutlak bid'ah, mutlak haram, mutlak syirik. Tidak. Tawasul ada yang batil, ada yang hak. Ada yang salah, tapi ada yang benar. Jadi Nabi bertawasul dengan tawasul yang benar. Nah, tawasul yang salah adalah tawasul dengan orang-orang soleh yang sudah mati. Itu tawasul yang salah, yang syirik. Kalau tawasul kepada orang soleh yang sudah mati benar, tentu dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau memohon kepada Allah dengan menyebut-nyebut terlebih dahulu Nabi Nuh misalnya, Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Ismail misalnya, Nabi Musa misalnya. Enggak ada contoh sama sekali. Beliau memohon kepada Allah dengan menyebut-nyebut orang soleh yang sudah wafat. Nah, begitu pula para sahabat. Yang lebih jelas lagi, sahabat. Manusia termulia di muka bumi yaitu Muhammad Rasulullah SAW tidak dijadikan sebagai tawasul oleh para sahabat. Seandainya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal itu benar, tentu para sahabat akan bertawasul kepada Nabi sepeninggal Nabi. Ketika berbulan-bulan tidak turun hujan, Umar bukannya bertawasul kepada Rasulullah, malah bertawasul kepada Abbas. Ngapain Abbas? Kan kemuliaan Nabi jauh di atas Abbas. Kenapa beliau bertawasul kepada Abbas, bukannya kepada Nabi? Karena Nabi sudah wafat. Dulu waktu Nabi masih hidup, Umar bertawasul kepada Nabi. Para sahabat bertawasul kepada Nabi. Datang kepada Nabi. Waktu itu Nabi sedang khutbah Jumat. Memohon kepada Nabi supaya Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Belum lama kita bahas kalau tidak salah ya. Nah, ketika Nabi wafat, Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar, terulang lagi kemarau panjang. Nah, Umar mengatakan dulu waktu kami kekeringan, kami datang kepada Nabi, Nabi berdoa kepada engkau ya Allah, lalu engkau turunkan hujan. Sekarang kami datang kepada paman beliau, Abbas, ya, mengambil berkah dari Ahlul Bait, mengambil berkah dari kedekatan Abbas kepada Nabi secara darah, secara kekeluargaan. Umar kan tidak ada hubungan darah. Ya. Nah, kami datang kepada Abbas. Abbas mengangkat kedua tangannya mohon kepada Allah supaya diturunkan hujan. Dan Allah langsung menurunkan hujan walaupun tidak secepat Nabi. Kan Nabi mengangkat kedua tangannya. Lalu tangan beliau kan pasti diturunkan, nggak mungkin diangkat terus kan? Akhirnya diturunkan. Nah, tangan beliau belum turun, hujan sudah turun duluan. Itu Nabi SAW. Abbas tidak. Ya, telah berdoa mungkin sejam 2 jam atau beberapa saat ya, turun hujan. Ya, ini sebagai contoh yang gamblang bahwa bertawasul kepada orang yang sudah wafat haram, syirik, bid'ah. Di mana Nabi bertawasul dengan 3 malaikat ini, walaupun secara sebutan ya, bukan beliau mengatakan wahai Jibril mohonlah kepada Allah, enggak, cuman disebut. Saya bacakan. Kapan beliau bertawasul dengan menyebut 3 malaikat ini? Di doa istiftah, doa iftitah dalam solat malam. Ya, fi doa il istiftahi fi solatil lail.
Syekh Utsaimin termasuk yang berpendapat bahwa doa ini diucapkan ketika iftitah, walaupun saya kira tidak ijma' para ulama, ya. Kita ikuti pendapat beliau. Fayaqul, dalam doa iftitah ini Nabi mengatakan, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi was syahadah Anta tahkumu baina ibadik Fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini yang dimaksud oleh beliau, bahwa Rasulullah SAW bertawassul, memohon kepada Allah dengan menyebut 3 malaikat tersebut. Tetapi sekali lagi, bukan memohon kepada Jibril, Mikail, Israfil supaya berdoa kepada Allah, tidak. Tidak. Tapi menyebut 3 nama itu diidofahkan, disandarkan, ya. Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, gitu. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, gitu. Kan nggak mungkin Nabi mengatakan Ya Allah, Rabbnya Abu Jahal, Rabbnya Fir'aun, walaupun benar. Rabbnya Abu Jahal, Abu Lahab siapa kalau bukan Allah? Rabbnya Fir'aun, Iblis siapa kalau bukan Allah? Tapi tidak disebutkan. Jadi Allah diidofahkan, disandarkan kepada yang mulia, yang soleh, yang baik, yang taat, ya. Walaupun benar, sekali lagi, Allah tidak disandingkan, tidak disandarkan dengan sesuatu yang buruk. Walaupun sekali lagi benar. Seperti Nabi Ibrahim yakin betul bahwa ketika beliau sakit, tentu yang bikin beliau sakit adalah Allah. Tapi sakit kan bukan sesuatu yang baik. Maka beliau tidak sebut, jika Allah bikin aku sakit, maka setelah itu Allah bikin aku sembuh, Allah sembuhkan aku. Tidak. Tapi beliau hanya mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Lihat. Karena sakit bukan sesuatu yang baik, tidak disandarkan kepada diri Allah. Cukup mengatakan, jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Seolah ada kekuatan lain selain Allah yang bikin beliau sakit, dalam bahasanya itu. Tapi tentu tidak. Mana mungkin Nabi Ibrahim meyakini ada kekuatan lain selain Allah, ada kehendak lain selain kehendak Allah? Mana mungkin. Tentu yang bikin beliau sakit adalah Allah satu-satunya. Bahwa ada virus, ada bakteri, ini itu sebagai asbab lantaran. Intinya Allah menghendaki beliau sakit. Tapi sekali lagi tidak disebut. Ini pelajaran bagi kita. Ketika kita gagal, ketika kita bermaksiat, ketika kita mendapatkan keburukan, jangan bawa-bawa nama Allah, jangan disandarkan kepada Allah. Okay. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan yang tidak gaib, yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkau yang akan menghakimi hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Kita tunggu penghakiman ini bersama saudara-saudara kita yang hari ini mencaci maki kita karena kita membid'ahkan mereka merayakan Maulid Nabi, nuzulul Quran, Rajaban, usolli, tahlilan, nawaitu, dan seterusnya. Nah, ini kan berselisih. Nanti Allah yang akan menjadi hakim.
siapa di antara kita yang benar. Dan kita yakin betul karena kita belajar. Mereka tidak. Mereka tidak. Maka mereka maju mundur, maka yang keluar dari lisan mereka sekedar cacian, makian, hujatan, nyinyiran. Adapun kita mengatakan itu tidak ada contoh dari Nabi SAW. Tunjukkan satu hadis bahwa Nabi pernah membaca usolli, Nabi pernah tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, Nabi pernah maulidan dan seterusnya. Mana? Mereka tidak sanggup, maka dengan berbagai macam hujah, berkelit, ya, apa istilahnya, sekedar retorika, pinternya ngomong. Tapi sayang, ada yang membantu mereka. Siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan setan? Siapa lagi kalau bukan iblis? Membela bid'ah mereka, membela syirik mereka dengan berbagai macam argumen. Dan muncullah sesuatu yang seolah-olah benar. Dan ini terjadi. Nanti Allah akan menghakimi mereka. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau yang akan menghakimi hamba-hamba engkau ya Allah dalam hal yang mereka perselisihkan. Ya. Ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Oleh karena itu berikanlah hidayah kepadaku ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan, kebenaran yang diperselisihkan. Yang benar pakai usoli apa tidak? Yang benar selesai baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Azim apa tidak? Yang benar begini, yang benar berikanlah hidayah kepadaku ya Allah. Padahal beliau Nabi, beliau Rasul. Tentu semuanya kan dari Allah. Bagaimana kita? Tentu kita lebih berhajat lagi, lebih butuh lagi hidayah dari Allah, pertolongan dari Allah, hidayatut taufiq, supaya kita bisa menerima kebenaran, supaya yang kita pilih betul-betul yang benar. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ini dia. Sungguh engkau memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus bagi yang engkau beri petunjuk siapa? Man tasya'. Siapa yang engkau kehendaki. Walaupun profesor, doktor, jenius, cerdas, kumlot, Allah tidak berkehendak, sesat dia, keliru dia, nggak faham dia. Walaupun SMP saja tidak lulus, jauh dari kata jenius, tapi Allah berkehendak dia dapat hidayah, paham. Oh ya, ini nggak ada contoh dari Nabi. Sahabat juga tidak melakukan. Saya nggak mau. Itu bid'ah, itu keliru. Padahal cuman marbot dia, cuman tukang ojek dia, cuman buruh kasar. Allah menghendaki dia dapat hidayah. Di sini kita tidak boleh sombong, mentang-mentang cerdas, mentang-mentang jenius, merasa bahwa bisa memahami segalanya. Itu yang terjadi hari ini. Tidak ada hubungannya hidayah dengan kecerdasan, tidak ada. Ya. Antum kira para sahabat semuanya jenius semua, cerdas semua? Tentu tidak. Antum tahu siapa Mughis, antum tahu siapa Barirah, dia kan? Budak, suami istri budak. Budak jauh dari ilmu, jauh dari kecerdasan, jauh dari rasa malu, ya kan? Ya gimana malu? Nangis di jalanan. Si Mughis sih ngikutin kemana Barirah pergi, sambil menangis. Mughis ingin sekali Barirah itu kembali kepada dirinya, sedangkan Barirah tidak mau. Ya. Bagaimana Mughis dan Barirah faham terhadap manhaj ini? Faham. Bertauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, iya, tidak terkena syubhat.
Bahwa ilmunya tentu tidak sebanding dengan ilmunya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, betul. Tapi masalah pemahaman sama-sama tidak terkena syubhat. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.